akan melihat Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Dan ini adalah surat kepada jemaat di Pergamus. Ya. Sebentar kita akan baca. Pak Suhento hari ini tidak bersama kita karena dia ada pelayanan di tempat lain. Jadi ya kita nanti makan pagi ya. Sekolah minggu tetap seperti biasa. Gimana kabar semua, coba? Baik, ya. Nggak kena gempa ya. Gempanya hari Senin di bawah. Itu pas kita kelas apa ya? Kelas Bible and Science gitu. Yang si Manuel udah goyang-goyang itu. Gempa ya. Oke, baik. Ya, coba kita lihat Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Dan kita baca silih ganti seperti biasa. Saya akan mulai ayat 12, teruskan ayat 13 sampai ayat yang ke-17 ya. Firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana tempat Allah tulis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangka imanmu kepadaku, juga tidak pada yang namaku saksi dia kepadaku, yang dibunuh di daerah baru, di mana Yesus. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa berbicara dan berbicara apa yang dikatakan roh kepadanya bermanfaat. Barang siapa tahu kepadanya aku tidak ada yang namanya disembunyi, dan aku akan mengerjakan kepadanya alat bukti yang di atasnya tulis nama baru, yang berbeda yang mempunyai satu selain mereka yang menerimanya. Oke, baik, kita akan berdoa terlebih dahulu dan minta Pak Ronald. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami semua, dan terima kasih Tuhan telah memberikan kami kesehatan dan hikmat supaya kami dapat mengikuti sekolah minggu dewasa pagi hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan juga hikmat dan kesehatan kepada Pak Stephen yang akan mengajar kami semua, dan kami berdoa kiranya kami melakukan kebenaran firman ini dan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, puji syukur kita sudah sampai kepada jemaat yang ketiga yang akan kita bahas di sini sekarang, yaitu jemaat Pergamus. Nah, Pergamus itu adalah nama kota lain. Ada 7 kota yang muncul di sini, semuanya di Asia Kecil. Coba kita lihat poin kita yang pertama. Kita belajar sedikit mengenai background atau latar belakang dari kota Pergamus ini. Satu, kota Pergamus terletak di sebuah tanjung yang tinggi di atas sungai Kaitus, ya. Dan itu 24 kilo dari Laut Aegea, jadi dia bukan kota pelabuhan, ya. Tidak seperti Smyrna. Yang kita bicara Smyrna ada di tepi laut, tapi kalau Pergamus tidak. Dan sekitar 50 km utara dari Smyrna, ya. Jadi ya 80 km berarti mirip-mirip seperti dari Jakarta. Mana ya, kemarin saya ke Serpong karena ada Big Bad Wolf, saya ada ke sana. Jadi
itu saya lihat di mobil 60 kilo ya, Jakarta Serpong gitu ya. Ya, dia 80 kilo di sini. Di kota ini terdapat sebuah perpustakaan besar. Ya, terdapat sebuah perpustakaan besar. Ini salah satu hal yang terkenal dari kota Pergamus. Katanya berisikan 200.000 volume buku. Ya, perpustakaan besar ya. Perpustakaan ini saja cuma beberapa ribu. belum lebih dari 10.000. Terakhir berapa ya? Ya ada sekian ribu lah ya. Tapi ini katanya berisikan 200.000 volume. Dan ini adalah salah satu perpustakaan besar di dunia kuno, menyaingi Alexandria. Jadi ada perpustakaan besar juga di kota Alexandria ya. Dan karena mereka ada perpustakaan, tentu ada suatu demand atau tuntutan yang tinggi untuk kertas ya. Pada waktu itu kertas itu tidak seperti kita hari ini. Kertas itu pakai namanya papirus ya, papirus dari Mesir ya. Dan papirus dari Mesir itu dia pakai kayak apa ya, kayak tanaman-tanaman itu ya, yang digabung-gabung kemudian dipadatkan gitu. Tapi kekurangan papirus dari Mesir menyebabkan Eumenes ya, coba di scratch itu kata kota ini salah satu yang menyebabkan Eumenes, seorang tokoh kota ini, untuk menciptakan perkamen, akhirnya disebut perkamen ya, sebagai materi penulisan yang baru. Jadi mereka adalah pelopor ya, perkamen atau bahasa Indonesia disebut parchment. Nah ini dari bahasa, akhirnya dia dari bahasa Yunani-nya mengambil nama kota ini, yaitu Pergamentum, dari kata Pergamus. Dan parchment ini atau perkamen ini adalah menulis memakai kulit binatang, memakai kulit binatang. Jadi mereka akan samak ya, kulit binatang itu, kemudian mereka pakai itu untuk menulis. Gitu. Itu karena kekurangan materi papirus tadi. Ada penyembahan kaisar dan juga dewa Zeus yang besar di sini. Jadi kota ini, sebagaimana kota-kota besar lainnya, sangat kental dengan penyembahan kaisar dan juga penyembahan Zeus. Salah satu dewa lain yang banyak disembah di kota ini adalah dewa kesembuhan, yaitu Asclepius. Dewa Asclepius yang berlambangkan ular melingkar di cabang pohon. Ya. Dan kalau kita lihat banyak apotek hari ini dia pakai simbol kayak ada ular melingkar gitu kan. Nah itu mengambil dari dewa Asclepius. Ada ular melingkar. Oke. Kemudian poin nomor 2, kepada jemaat ini Tuhan Yesus mengingatkan bahwa dialah yang mempunyai pedang. Dan pedang di sini dari kata rhomphaia. Rhomphaia dalam bahasa Yunani. Rhomphaia. Karena pedang dalam bahasa Yunani ada 2 di dalam Perjanjian Baru. Ada pedang yang disebut makaira, ada pedang yang disebut rhomphaia. Dan makaira itu pedang yang tajam tapi kecil. Gambarannya seperti ini ya. Sedangkan rhomphaia adalah pedang besar. Pedang besar. Pedang besar. Tapi jadi Tuhan memakai kata rhomphaia di sini. Rhomphaia yang tajam dan bermata 2 ya. Rhomphaia yang tajam dan bermata 2. Dan tentu pedang adalah suatu gambaran otoritas dan penghakiman. Kalau orang yang menyandang pedang berarti dia adalah yang berkuasa gitu pada waktu itu. Dan coba kita bandingkan dengan Roma 13 ayat 4, apa yang Paulus katakan.
Roma pasal 13 ayatnya yang keempat. Dikatakan karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyadap pedang. Ya, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang bekerja. Jadi Tuhan memberikan mandat kepada pemerintah untuk menegakkan keadilan. Dan bahkan pemerintah bisa punya kuasa untuk bahkan menghukum mati seseorang. Karena Tuhan katakan di Kejadian 9 ayat 5 bahwa barang siapa yang mencurahkan darah manusia, darahnya akan dicurahkan oleh manusia. Jadi Tuhan memberikan delegasi, ya, otoritas kepada manusia untuk membalaskan murka Allah. Balaskan murka Allah itu adalah fungsi dari pemerintah. Nah, tetapi pemerintah di dunia ini harus diingatkan bahwa otoritas mereka itu otoritas yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, terlalu sering banyak pemerintah di dunia ini memakai otoritasnya untuk menentang Tuhan. Ya, terlalu sering terjadi. Dan banyak sekali pemerintah di dunia akhirnya memakai pedangnya untuk menganiaya orang yang benar. Untuk bukan lagi untuk membalas kejahatan, tapi untuk menekan kebenaran dan lain sebagainya. Itu salah. Dan Tuhan mengingatkan kepada jemaat Pergamus dan juga kepada kita semua bahwa otoritas tertinggi ada pada dia. Dialah yang mempunyai pedang Rofaya sini ya, yang tajam dan bermata dua. Jadi walaupun pemerintah dunia ini tidak sia-sia menyandang pedang, namun Tuhan memegang kekuasaan akhir dan akan menghancurkan musuh-musuhnya. Nah, coba kita lihat di Wahyu pasal 19 ayat 15. Wahyu 19 ayat 15 dikatakan, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam. Yang di sini adalah Yesus Kristus. Jadi ini berbicara mengenai ketika Yesus Kristus datang kembali pada akhir tribulasi. Dia akan datang kembali setelah 7 tahun kesusahan. Jadi dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam. Nah, ini pedang ini makhaira lagi, Rofaya. Ya. Sini ada Rofaya. Jadi dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Jadi Tuhan akan memakai kekuasaannya atau pedangnya ini untuk mengalahkan musuh-musuhnya, menghancurkan musuh-musuhnya. Lompat ke 21-nya, masih Wahyu 19 ayat 21, dan semua orang lain dibunuh oleh pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu dan mereka, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Seringkali kalau kita, apalagi di zaman modern sekarang ini, kalau kita bicara mengenai Tuhan atau Allah, apalagi Yesus Kristus, sering yang digambarkan adalah pribadi yang sangat penuh kasih, ya kan? Wah, dia baik sekali. Dia akan membelai kamu, dia akan menggendong kamu. Ya, enggak salah. Tapi Alkitab juga menggambarkan Kristus sebagai orang yang memegang pedang, yang akan menghancurkan musuh-musuhnya. Nah, ini yang jarang orang tekankan. Karena orang kata Tuhan itu maha kasih, benar. Tapi Tuhan juga maha penghukum terhadap orang-orang yang akan menentang dia, terhadap orang-orang yang memutuskan untuk bermusuhan dengan Tuhan. Nah, ini yang kadang-kadang jarang di highlight, gitu, jarang ditekankan. Ya, karena kita pengennya mengedepankan Tuhan yang sangat mengasihi, Tuhan yang ya memang benar Tuhan mengasihi kita, nggak salah, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lupa untuk menyatakan hal ini juga, kadang-kadang orang memiliki pandangan tentang Tuhan yang salah sehingga mereka berkata, nggak apa-apa kok, ya Tuhan kan maha kasih. Jadi saya mau hidup sesuai enak-enak saya mau menentang Tuhan dan sebagainya, Tuhan maha kasih. Lalu Tuhan bilang, dia adalah penguasa dari segala penguasa. Dia memegang pedang.
Dan jemaat Pergamus diingatkan akan hal itu, ya, seluruh dunia juga diingatkan akan hal ini. Nah sedikit ini tadi kita ini Romfaya. Kalau Makhaira dipakai di mana? Makhaira dipakai antara lain misalnya di Ibrani, ya. Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-12. Ini ayat yang terkenal juga. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ini di sini pakai Makhaira di sini, ya. Yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, yang sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi ya ini Makhaira. Jadi firman Tuhan diibaratkan Makhaira, tapi ini ketika dia memakai Makhaira, pedang yang tajam tapi tipis gitu ya. Ini menggambarkan fungsi firman Tuhan untuk menusuk hati kita, untuk mengoreksi, ya, untuk menganalisis kita. Jadi ketika kita membuka firman Tuhan, ya, jadi firman Tuhan itu bisa seperti pisau bedah gitu ya, yang membedah kondisi kita. Wah, kamu ini salah di sini, ya, jadi gitu. Itu Makhaira. Tetapi kalau Romfaya ini pedang penghakiman. Ya, jadi Makhaira pedang yang menganalisis, katanya itu kan membedakan apa? Memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tapi Romfaya adalah pedang penghakiman yang akan Tuhan pakai kepada musuh-musuhnya, kepada orang yang menentang dia. Oke, kembali ke Wahyu pasal 2 di sini. Kembali ke Wahyu pasal 2 dan masih di isian kita sekarang di nomor 3. Ya. Tuhan Yesus tahu pekerjaan jemaat Pergamus. Ini hilang di CP. Kalau kita baca ayat yang ke-13, kalau di CP yang diikuti oleh LAI, jadi LAI Lembaga Alkitab Indonesia mengikuti terjemahan critical text di sini, atau mengikuti, bukan terjemahan ya, mengikuti teks critical text. Mestinya aku tahu pekerjaanmu, ada kata-kata dan aku tahu pekerjaanmu gitu ya, dan di mana engkau diam. Jadi ada dua hal di situ yang diketahui oleh Tuhan, tapi di JT dihilangkan. Jadi seperti kepada jemaat-jemaat yang lain, kepada Efesus, Smyrna, Tuhan menekankan dia tahu pekerjaan mereka, ya. Dan Tuhan juga tahu tempat mereka diam, itu isian kita, ya, tempat mereka diam, yang Tuhan gambarkan sebagai tahta iblis, ya, tahta iblis. Dan kita melihat bahwa ini mengacu kepada kota itu sebagai salah satu benteng kegelapan, salah satu benteng kegelapan. Dan kita sudah bilang bahwa di Pergamus adalah salah satu pusat penyembahan kaisar, seperti juga di Smyrna, dan juga pusat penyembahan Zeus dan berhala-berhala lain, ya. Dan walaupun penyembahan berhala ada di seluruh dunia, ya, tapi ada tempat-tempat tertentu yang sangat kental, sangat kental dengan ini, seperti semacam makanya kita bilang kayak tahta iblis, gitu. Tahta iblis, tempat di mana kejahatan sangat berpusat. Mungkin kalau padanannya, kalau di dunia sekarang ini ada kota-kota tertentu yang spesial terkenal akan dosanya. Kalau di Amerika saya bisa pikirkan misalnya kayak Las Vegas. Las Vegas sangat terkenal sebagai Sin City. Apa itu? Kota dosa. Ya, julukannya aja ada Sin City. Gitu kan. Jadi istilahnya kalau ke sana itu kesannya udah mau ngapain gitu. Mau gambling, ya, mau hura-hura, ya. Pokoknya lepas. Jadi orang-orang seolah kalau ke sana itu inhibisinya lepas. Bahkan ada pepatah, apa yang terjadi di Las Vegas tetap tinggal di Las Vegas. Jadi maksudnya ya kalau di sana entah secara moral dia
nggak bener ya udah biarin aja, ya ntar balik lagi udah bener lagi gitu, macam gitu ya. Ini konsep duniawi, macam-macam lagi. Ada kota-kota lain, San Francisco sering disebut sebagai the gay capital of the world, ibu kota gay di dunia, ya. Bersama dengan Tel Aviv, bahkan lucu juga ya, Tel Aviv padahal di Israel sana, gitu ya. Tapi itu juga karena Israel sekarang ini kan terbagi dua yang berbeda sekali, yaitu yang ortodoks Yahudinya, yang tentu sangat anti LGBT ya, dengan yang Israel liberalnya, gitu. yang sangat pro LGBT. Ya, dan Israel ini terbagi dua kubu, yang sangat ortodoksnya ya, dengan yang sangat liberalnya. Nah, mereka yang orang-orang liberal, Israel yang liberal ini, ya mereka bikin Tel Aviv juga ini, tiap tahun ada gay parade, ya, gay pride segala macam, semacam parade gay, ya, dan sebagainya. Ya, jadi kota-kota ini, ya, kota-kota yang terkenal akan kejahatannya, menentang Tuhan minimal, gitu ya. Kalaupun, ya, jadi tempat tahta iblis. Jadi Pergamus pada waktu itu Tuhan sebut, aku tahu di mana kamu tinggal. Kita bisa membayangkan kalau misalnya kita sebagai orang percaya kita tinggal di salah satu kota itu, kita tinggal di San Francisco atau kita tinggal di Las Vegas misalnya. Ya, bukan semua orang yang ke Las Vegas berarti jahat gitu kan. Walaupun sangat terkenal itu, saya waktu ke Amerika pernah juga lewat Las Vegas gitu. Tapi saya nggak pernah nginap di sana. Waktu itu saya sama paman saya tinggal di LA, ya. Pak Sukinto mungkin ya, adiknya Pak Sukinto. Jadi waktu itu kita mau pergi ke kemana gitu lewat Las Vegas. Oh iya, coba kita lihat kemana. Kita lihat Las Vegas seperti apa gitu kan. Ya. Tapi kita nggak cobain masuk ke kasino atau apa segala macam sih. Tapi ada banyak sekali di situ. Ya, udah kita lewat aja. Lihat ini Las Vegas seperti apa. Jadi bukan berarti semua orang di Las Vegas juga pasti salah ya, tapi kota itu terkenal akan hal itu ya. Jadi seperti jemaat Pergamus Tuhan bilang, aku tahu di mana kamu tinggal. Ya, aku tahu di mana kamu tinggal. Di Indonesia saya nggak tahu ya kota yang terkenal akan kejahatan apa. Ya, Jakarta lumayan, Jakarta ya oke lah. The Big Durian namanya kan. Durian julukan Jakarta, ya. Kalau New York kan the Big Apple, ya. Jakarta the Big Durian, ya. Ya, tapi jelas di kota-kota besar ada banyak kejahatan, gitu ya. Di kota-kota besar ada banyak kejahatan, rata-rata ada banyak hal yang menentang Tuhan. Tuhan bilang, aku tahu di mana kamu tinggal. Oke. Masih di poin nomor 3 kita. Walaupun ada tekanan besar dari penyembahan kaisar dan berhala, karena penganiayaan itu tetap berlangsung. Jadi orang-orang dipaksa untuk menyembah kaisar, ya. Kalau mereka tidak mau, kita sudah bahas minggu lalu bahwa dari pemikiran Romawi yang politeis, kamu menyembah kaisar tidak ada masalah, kamu tetap sembah Allah kamu sembah juga kaisar. Jadi ya bagi dia, kenapa kamu nggak mau? Kalau kamu nggak mau berarti kamu menentang negara, gitu. Kan saya nggak larang kamu sembah dewa kamu, saya nggak larang kamu sembah Allah kamu. Yang penting kamu sembah juga kaisar, gitu. Nah, jadi kalau kamu nggak mau berarti kamu mau melawan Roma, gitu. Mau melawan negara. Nah, bagi orang Kristen kan tidak bisa. Saya oke dengan negara Roma, tapi saya tidak boleh menyembah kaisar. Dan posisi seperti itu mendatangkan penganiayaan pasti. Ya. Makanya dalam misi kita, walaupun ada tekanan besar dari penyembahan kaisar dan berhala, orang-orang yang diselamatkan di Pergamus berpegang pada nama Tuhan. Dan Tuhan memuji mereka akan hal itu. Berpegang pada nama Tuhan. Mungkin di ayat yang ke-13, dan engkau berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Dan nama Tuhan menarik ya, coba kita bandingkan 1 Petrus 4 ayat 16. Oke, ada kata-kata, jika ia menderita sebagai orang Kristen,
Jadi kata Kristen ini jarang-jarang muncul dalam Alkitab sebenarnya. Hari ini kita dikenal sebagai orang Kristen, tapi sebenarnya Kristen sendiri muncul di Alkitab hanya beberapa kali saja. Bisa dihitung jari lah, gitu ya. Hanya beberapa kali kata Kristen muncul, salah satunya di sini. Dan Petrus mengajarkan, jika ada orang yang menderita sebagai Kristen, janganlah dia malu. Jadi ada kemungkinan bisa jadi orang percaya yang masih lemah pada zaman itu agak malu-malu dengan nama Kristen. Gitu ya. Jadi waktu itu sering dianggap sebagai semacam kayak julukan yang merendahkan. Si Kristen, si Kristen, gitu ya. Jadi kadang-kadang kan ada kayak julukan yang merendahkan. Nah, itu tergantung gimana cara kita ini menyebutnya. Kalau zaman dulu, zaman Soeharto dulu ya, bagi orang Tionghoa sering kata Cina itu dianggap untuk merendahkan. Cina kamu. Jadi itu kan kayak dia dipakai untuk merendahkan, karena sebenarnya secara etnisitas memang Chinese itu ya. Tapi akhirnya kita karena istilah itu sudah dipakai sebagai semacam hal yang untuk merendahkan gitu. Nah, tetapi Tuhan berkata, kalau kamu dipanggil Kristen, walaupun itu mungkin awalnya ya pakai untuk merendahkan, karena ingat itu adalah di Antioquia kan orang pertama disebut Kristen. Bisa itu orang lain yang menyebut mereka, orang lain yang menyebut mereka. Walaupun pertamanya mungkin sebagai suatu julukan yang rendah, tapi kita nggak boleh harus bangga saja dengan nama Tuhan. Karena Kristen itu kan diambil dari Kristus juga, nama Tuhan. Oke. Masih di poin 3, sekalipun seorang di antara mereka bernama Antipas dibunuh karena kesetiaannya. Jadi dari 13, Antipas saksiku yang setia. Bisa jadi Antipas adalah pernah menjadi gembala, mungkin mantan gembala dari Pergamus. Pokoknya ada seorang bernama Antipas di sana, bisa jadi gembala sidangnya sebelum ini dan sebagainya yang mati dibunuh. Oke. Poin nomor 4. Walaupun memuji kesetiaan mereka terhadap penganiayaan, Tuhan tetap menegur jemaat Pergamus akan beberapa hal. Jadi hanya karena mereka setia dalam penganiayaan bukan berarti mereka tidak bisa ditegur oleh Tuhan. Ya, ternyata Tuhan menegur mereka juga. Oleh karena itu kita sering bersimpati dengan banyak gereja yang dianiaya. Ya, walaupun kita bilang mungkin secara doktrinal mereka masih lemah dalam ini, kita tetap senang. Ada banyak ya gereja-gereja yang dianiaya atau orang Kristen mungkin iman mereka tidak sempurna, tapi kita tetap senang dengan mereka karena mereka setia pada Tuhan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh kasih tahu mereka gitu, ada kesalahan ini dan itu. Beberapa tahun yang lalu saya ada menonton sebuah DVD tentang gereja-gereja di Cina, gereja bawah tanah misalnya. Kan itu dianiaya, tapi mereka tetap beriman. Ya. Nah, sayangnya sebagian dari mereka, sebagiannya agak bersifat karismatik. Gitu ya. Nah, bukan berarti kita tidak boleh berkata, indah sekali kamu beriman dalam penganiayaan itu bagus sekali. Ya, tetapi kita tetap ada masukan, tetap ada hal yang bisa diperbaiki lagi di sini. Sama seperti Tuhan kepada jemaat Pergamus, Tuhan memuji mereka. Kalian bertahan dalam penganiayaan itu bagus, kalian berpegang pada iman tidak menyangka namamu. Tapi aku punya beberapa keluhan terhadap kamu. Gitu ya. Aku punya beberapa hal yang harus kalian perbaiki di sini. Apa saja itu? Yaitu di ayat yang ke-14 di sini kan, aku punya beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Itu di ayat poin 4 kita cuma diingatkan akan tokoh di PL yaitu Bileam. Bileam. Nah, tentu kita moga-moga masih ingat ya siapa sih si Bileam ini. Bileam ceritanya ada di Bilangan 25 dan Bilangan 31. Dia ini bukan orang Israel. Dia bukan orang Israel.
Bahkan sebenarnya kisah Bileam mulai dari Bilangan 2 ini ya, 22 bahkan. Jadi Bileam bin Beor katanya. Dan rupanya Bileam ini adalah seorang nabi. Ya, jadi dia bisa bicara dengan Tuhan. Dia tahu Tuhan yang benar. Tapi nabi yang tidak setia sama Tuhan. Jadi ini luar biasa. Dia sudah tahu Tuhan, tapi dia sangat mencintai uang. Sehingga dia sudah tahu Tuhan mau memberkati Israel, jadi dia nggak bisa kutuki, tapi dia masih cari cara untuk dapatkan uangnya si Balak gitu. Nah, yaitu dia dengan kasih jual jasa konsultasi kalau hari ini, gitu ya. Jadi konsultan. Konsultan apa? Konsultan bagaimana mengalahkan Israel gitu. Dan akhirnya Balak akhirnya berpegang ya kepada nasihat Bileam. Jadi Bileam menasehati Balak untuk menggoda orang Israel melalui perzinahan dan penyembahan berhala. Jadi Bileam tahu persis orang Israel ini sangat kuat dan nggak bisa dikalahkan karena mereka punya hubungan dengan Tuhan, karena mereka adalah umat Tuhan. Tapi cara mengalahkan mereka adalah kalau kita membuat Israel tidak setia pada Tuhan, ya, sehingga Tuhan yang hukum mereka, sehingga mereka tidak punya kekuatan mereka lagi karena mereka meninggalkan Tuhan. Jadi Bileam kasih nasihat yang sebenarnya sangat jitu gitu kepada Balak gitu, bahwa cara kamu bisa kalahkan Israel adalah bukan pakai pedang saja, kamu pasti kalah karena mereka didukung oleh Tuhan. Gitu. Tapi coba kamu bikin mereka melanggar firman Tuhan mereka. Nah, kamu tawarkan perempuan-perempuan Moab, benar. Gitu, ya. Wah, datang perempuan-perempuan Moab, gitu kan. Lalu ajak apa? Perempuan-perempuan Moab ajak mereka bikin acara, ya, makan daging persembahan berhala dan sebagainya. Wah, akhirnya Tuhan benar marah sama orang Israel dan menghukum orang Israel. Ya, jadi ini luar biasa sekali. Oke, jadi ada orang di Pergamus, kalau kita kembali ke Wahyu 2, yang katanya mengandung ajaran Bileam. Jadi ajaran Bileam ini ajaran apa? Ajaran untuk ya ikut serta dalam perzinahan dan penyembahan berhala. Ya. Dan kadang-kadang ada orang Kristen yang mengokekan hal tersebut, gitu kan? Dengan berbagai alasan. Kan dia bilang bahwa toh semua orang melakukannya. Ya, jadi orang Kristen nggak apa-apa juga lah. Karena pada zaman itu sangat populer sekali yang namanya pelacuran bakti. Pelacuran bakti ini sangat populer sekali. Ya. Jadi pelacuran yang di kuil-kuil waktu itu, ya. Kuil-kuil ini kuil apa lah ya ceritanya? Di kuil-kuil, jadi orang-orang yang menyembah dewa ini ada yang ini, misalnya ada perempuan-perempuan yang pengikut dewa ini, dia bilang kami akan menjadi pelacur bakti di sini aja. Jadi mereka membaktikan dirinya. Jadi kalau ada orang yang datang dan mau kasih sumbangan kepada kuil ini, mereka bebas menggunakan jasa pelacuran bakti ini. Menggunakan jasa pelacuran bakti, uangnya bukan dikasih ke pelacurnya, uangnya dikasih ke kuilnya, ke dewanya. Makanya disebut pelacuran bakti gitu. Karena yang melacur di situ nggak dapat duit gitu. Tetapi untuk dewanya, untuk dewanya. Jadi orang-orang yang pakai jasa di sini dia kasih uang ke kuilnya. Dan ini banyak terjadi di zaman abad pertama itu, dan dianggap lumrah, dianggap ya ini sudah hal normal. Anda bisa bayangkan kondisi dunia yang sangat parah di situ kan. Nah, Rasul Paulus pernah memperingatkan jemaat Korintus akan dua bahaya ini. Coba kita buka di 1 Korintus. 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Oke, Paulus katakan ya. Kemudian sebenarnya masih banyak ya di pasal 8 dan sebagainya, dia juga menentang perzinahan dan percabulan di situ, karena ada orang Kristen yang merasa boleh begitu. Kalau bilang nggak boleh gitu, sangat tidak boleh. Oke, jadi dua bahaya ini. Ya.
Korintus di sini. Ya, dan hari ini ya kita bisa menerapkan prinsip ini kepada berbagai hal, bahwa kita jangan bersekutu dengan dunia, artinya mendukung hal-hal dunia yang menentang Tuhan, gitu kan? Ya, kita jangan mendukung, ya misalnya contoh dalam masalah percabulan atau perzinahan. Ya. Sebagian orang Kristen menganggap atau terkontaminasi oleh dunia, menganggap bahwa pornografi nggak masalah, atau ada di mana-mana. Pornografi nggak ada masalah, ya itu sudah hal yang lumrah dan sebagainya seperti itu. Ya, orang-orang zaman itu yang berpikir ini sudah lumrah. Ya, tapi kita bilang, ya enggak. Ya, Tuhan tidak senang dengan hal itu. Ya, dan banyak hal lain lagi ya. Oke, kita masuk poin nomor 5. Jika kesalahan pertama Pergamus bersifat moral, maka kesalahan kedua mereka bersifat doktrinal. Mereka gagal untuk melawan ajaran pengikut Nikolaus. Itu ada di ayat yang ke-15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Dan kemudian sebenarnya di TR ada kata-kata tambahan yang hilang di CT. Ada kata-kata yang aku benci. Ya, jadi dalam misian kita yang dibenci oleh Tuhan. Jadi Tuhan menegaskan bahwa Dia membenci ajaran pengikut Nikolaus. Tapi ada orang Pergamus yang menerimanya. Masih ingat jemaat mana yang tidak jatuh kepada dipuji Tuhan karena menolak pengajaran Nikolaus? Masih ingat yang mana? Efesus dipuji Tuhan karena mereka, ini ayat yang ke-6 ya, Wahyu 2 ayat 6. Tapi ini yang ada padamu, yaitu kau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus. Ya. Tapi jemaat Pergamus gagal di sini. Jadi Tuhan menegur mereka. Ya. Dan isian kita lagi, kasih Tuhan tidak pernah bertentangan dengan kekudusan. Dan kita selalu berkata bahwa yang seperti saya tekankan tadi, kadang-kadang kita menekankan Tuhan Maha Kasih, tapi kita lupa menekankan Tuhan Maha Kudus. Dan kekudusan Tuhan membenci hal-hal tertentu. Dan apa yang Tuhan benci, kita harus benci. Harus benci. Oke.